Mas Adi Luhur sendiri, kalau di account manager Telkom ini kan bagian digital and teknologi. Berarti memasarkan produk apa nih? Kebalikannya Kak, jadi kita sudah ada produk yang sudah ready to use, di mana di situ ada 6 kategori produk. Nah itu buat teman-teman yang mau pakai tinggal langsung pakai gitu Kak, tanpa ada permintaan perubahan, kustomisasi dan lain sebagainya. Nah, berarti itu Big Box kan rumahnya nih. Ada macam-macam lagi di bawahnya. Ada banyak produknya dan macam-macam. Wah, gitu, Kak. macam-macam apa dong? Boleh dong di-spill apa aja sih macam-macamnya? Bisa mungkin pakai tulis tangan. Nah itu kan semuanya tidak bisa terkumpulkan dalam satu sistem Kak, masih terpecah-pecah. Hai Sobi, senang banget hari ini Join Talks hadir lagi nih buat teman-teman semuanya. Just on ini Bistalk, dan tema kali ini spesial banget tentang efisiensi perusahaan bersama Big Box. Apa sih itu Big Box? Kita udah kedatangan bintang tamu yang spesial. Ini ada dari Account Manager Telkom Indonesia, yaitu ada Mas Adi Luhur. Halo Mas Adi Luhur. Halo. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, sehat, dan tetap semangat pagi. Pagi. Wah, jargon Telkom banget ya, melekat ya Mas ya. Melekat sekali. Melekat sekali. Nah, kegiatan sehari-hari apa nih Mas? Kegiatan sehari-hari masih sama ya, kita fokus memberikan inklusi digital kepada masyarakat dan juga untuk beberapa perusahaan ataupun di pemerintahan gitu ya. Jadi intinya Telkom sebagai menjadi inovasi ke depan untuk digital di Indonesia, seperti itu. Oke, nah katanya sih kalau kerja sebagai AM itu fleksibel gitu. Jam kerjanya sama nggak sih sama kayak orang kantor biasanya Mas? Ya kalau jam kerja itu hampir sama dengan kita pada umumnya ya. Jadi start jam 8, pulang jam 5. Cuman bedanya adalah kalau kami teman-teman di account manager ini kita memang fokusnya kepada pelanggan kami gitu ya. Jadi misal kita ada rapat pagi ataupun kapanpun kita standby gitu, kita siap seperti itu. Oke, nah bukan hanya fleksibel itu dalam kutip itu bisa 24 jam gitu ya? Ya. Oke, nah Mas Adi Luhur sendiri, kalau di account manager Telkom ini kan bagian digital and teknologi. Ya. Berarti memasarkan produk apa nih? Produknya tadi kan kita membahas tentang Big Box. Nah, itu adalah salah satu program yang ditawarkan sama Mas Adi sendiri. Betul. Sebenarnya Big Box itu apa sih? Karena banyak juga masyarakat tuh belum tahu dan mengetahui sebenarnya itu Big Box apa sih? Oke, jadi mungkin bukan dari Big Box-nya dulu ya. Kita cerita dulu dari kita di Telkom. Kita punya sebuah inovasi yang mana tujuannya adalah kita memberikan layanan lainnya di luar connectivity, yaitu program-program digital. Salah satu di dalamnya ada berbagai macam produk dan kami terangkum di dalam Direktorat Digital Business and Teknologi dan brand umbrella-nya disebut dengan Big Box seperti itu. Nah, di dalam Big Box sendiri kami ini fokus untuk memberikan pelayanan terkait dengan manajemen terkait dengan pengolahan data, big data, kemudian analisis data yang fungsinya adalah memberikan insight kepada pelanggan-pelanggan kami ataupun masyarakat ataupun pemerintah supaya pengambilan keputusan itu bisa berbasis data seperti itu Kak. Oke, nah berarti itu Big Box itu kan rumahnya nih. Ada macam-macam lagi di bawahnya. Ada banyak produknya dan macam-macam. Gitu, macam-macam apa dong? Boleh dong di-spill apa aja sih macam-macamnya? Jadi secara umum kita terbagi menjadi 3 Kak. Oke, 3. Ya, 3. Yang pertama itu ada yang disebut dengan vertical platform gitu ya. Oke, vertical platform. Yang kedua ada horizontal platform. Nah, yang terakhir sendiri ini biasa orang menyebutnya adalah konsultansi Kak. Gitu. Jadi 3 macam produk itulah yang menjadi core bisnis dari Big Box itu sendiri. Dan turunannya ada banyak, nanti ada AI, kita bicara machine learning, kemudian banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat seperti itu Kak. Oke, nah berarti fungsinya dari 3 platform ini kan beda-beda. Kalau yang vertikalnya sendiri tuh gimana? Nah, kalau yang di vertical platform itu big data yang bisa digunakan nanti secara mandiri oleh si pelanggan itu sendiri ya. Jadi memang di setting itu supaya itu menjadi sebuah asetnya mereka gitu. Jadi nanti ada pengadaan terkait dengan servernya dan lain sebagainya. Dan itu dikelola secara mandiri.
Nah, itu yang disebut dengan vertical platform. Kemudian yang horizontal platformnya itu kebalikannya Kak. Jadi kita sudah ada produk yang sudah ready to use, di mana di situ ada 6 kategori produk. Nah itu buat teman-teman yang mau pakai tinggal langsung pakai gitu Kak, tanpa ada permintaan perubahan, kustomisasi dan lain sebagainya. 6, apa aja itu Mas 6? Nah, yang pertama itu ada satu data Satu atau data, ya big one gitu kita menyebutnya. Kemudian ada juga social media analysis atau kita Big biasa social menyebutnya ya. big social. Yang ketiga itu adalah analisis ekonomi digital atau yang kita biasa sebut dengan big market. Yang keempat itu big legal, jadi terkait dengan legal analytic. Yang kelima itu ada big vision. Kemudian yang terakhir nanti ada ini lagi, ada namanya big site gitu. Oke, nah itu tuh sendiri-sendiri. Jadi Ya. boleh berlangganan itu satu-satu boleh, lengkap itu juga boleh. Boleh tergantung kebutuhan dari pelanggan Tergantung masing-masing. kebutuhan. Ya. Betul. Oke, terus tadi yang terakhir yang ketiga tuh apa tadi? Yang kedua, Yang kedua ya, yang udah ya dua ya. Oke, vertikal, horizontal, yang ketiga. yang ketiga itu terkait dengan pembuatan use case gitu ya. Oke. Use case. Jadi lebih ke konsultansi, bagaimana nanti data itu dikelola. Terus misalkan pelanggan itu mereka tidak memiliki kapabilitas di SDM, nah kita bantu di situ Kak. Seperti itu. Oke, nah tadi udah produknya ternyata banyak banget dan manfaatnya betul. banyak banget. Ya. Tentunya untuk perusahaan sendiri tuh keuntungannya apa sih Mas? Kenapa perlu menggunakan big box gitu? Untungannya apa nih untuk perusahaan? Ya kalau secara keuntungan ya pasti yang pertama adalah mereka terbantu dengan adanya big box di situ ya, karena secara kita kan pendekatan ke teknologi supaya secara operasional harian mereka itu bisa terbantu Kak. Jadi saya ambil contoh mungkin supaya ada gambaran teman-teman. Jadi di pemerintah daerah itu saat ini masih kesulitan untuk collecting data gitu ya, atau setiap hari mungkin mereka ada yang mengerjakan pakai Excel, mungkin pakai tulis tangan. Nah itu kan semuanya tidak bisa terkumpulkan dalam satu sistem Kak, masih terpecah-pecah. Nah itu kami di situ kita berperan untuk membantu mereka teman-teman di pemerintah daerah ataupun pusat gitu ya, supaya bisa mengoleksi data tersebut sehingga kita bantu untuk ke pimpinan mereka gitu supaya bisa menjadi satu dashboard yang bisa dipakai. Seperti itu. Oke, nah aku juga pernah dengar nih Mas katanya bisa mendeteksi tentang berapa orang yang motor yang lewat, terus habis itu ada berapa orang yang lewat di situ di mana namanya, di jalan raya. Itu namanya big box-nya tuh termasuk di apa itu? Ya, itu salah satu inovasi yang kami lakukan. Jadi semenjak tahun 2022 kita sudah beralih ke AI gitu ya Mbak. Mungkin kalau 2024 ini kita beralih ke generatif AI gitu. Yang mana fokusnya adalah dari AI itu dia akan di training untuk mempelajari terkait dengan keluar masuknya orang tadi. Jadi saya ambil contoh orang yang mengendarai sepeda motor kemudian nanti lewat jalan tertentu itu kita bisa lihat itu berapa jumlah volume kendaraan yang lewat pada saat itu. Kemudian itu juga bisa dipakai ketika nanti kita mau lebaran nih setelah puasa ya. Setelah puasa atau lebaran itu bisa kita lihat nih arus keluar masuknya kendaraan seperti itu Kak. Itu hanya salah satu contoh sih Kak. Itu. Cuman kalau untuk implementasi lebih besarnya lagi di AI ini kita bisa kembangkan banyak hal. Gitu, seperti itu. Seperti contoh kalau Kakak semuanya lihat kita pernah lihat ya ada orang yang bermain musik tapi suaranya diganti. Bukan penyanyi aslinya. Gitu. Itu salah satu pendekatan AI yang paling simpel dan sederhana Kak. Itu berarti ada sendiri paket AI-nya itu ya? Kalau di kita saat ini masih fokusnya di produk Big Vision yang fokusnya tadi Kak terkait dengan AI untuk CCTV Analytic. Oke. Gitu. Nah, kalau tentang CCTV Analytic itu berarti kan cocok juga dipakai di kabupaten, di kota. Nah, kalau di Jawa Tengah sendiri, mana sih yang sudah memakai produk dari Big Box yang CCTV Analytic itu? Sebenarnya kalau produk CCTV Analytic ini kan by custom ya Kak, pesanan dari pelanggan dan biasanya kebutuhannya mereka beda-beda. Cuman saya ingin menggambarkan satu contoh mungkin supaya pemirsa di rumah juga paham gitu ya. Boleh. Jadi kita bayangkan banyak sekali ruas jalan tol Kak yang itu belum terpantau oleh CCTV. Oh benar. Nah di situ ada peran manusia di situ untuk menghitung jumlah kendaraan yang lalu lalang. Nah
banyak sekali pengeluaran-pengeluaran atau biaya yang memang keluar hanya untuk menghitung Kak. Nah itu semua masih belum menggunakan teknologi. Nah kami di sini kita fokus untuk membantu mereka supaya nanti semuanya bisa by system dan juga nanti di sini ada peran AI gitu sehingga perhitungan-perhitungan seperti itu bisa lebih cepat, lebih tersistematis dan juga ketika nanti ada suatu kejadian ataupun kita gunakan di fase-fase lebaran ataupun kepadatan itu bisa kita bantu di sub ataupun di kepolisian gitu ya untuk merekayasa lalu lintas. Benar. Jadi lebih tepat dalam mengambil kebijakan gitu ya Ya, Mas ya. betul. Oke, jadi buat teman-teman semua nih yang membutuhkan atau butuh banget tentang analisis data untuk supaya perusahaannya, terus mungkin pemerintahannya lebih tepat sasaran dalam mengambil kebijakan dan keputusan bisa menggunakan Big Box. Karena banyak data-data analitik di dalamnya yang bisa kalian gunakan untuk mempermudah bisnis kalian gitu. Nah, kalau kelebihan dari Big Box sendiri dari kompetitor, ada nggak sih Mas? Ya kalau kelebihan sendiri adalah yang pertama kita masih di platform plat merah ya, artinya kita bisa memberikan beberapa perbedaan Kak, karena banyak kan platform itu kan dari luar. Oke. Dari luar. Nah kita di sini masih di payung yang sama gitu ya, kita masih punya bagian dari pemerintah juga. Nah itu yang menjadi nilai plus kita, itu yang pertama. Terus yang kedua dari sisi fleksibilitas Kak, gitu. Yang fleksibilitas itu artinya kita bisa memenuhi sesuai dengan kebutuhan ya? pelanggan gitu ya Oke. kan. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga semua kita bisa berikan konsultasi dan itu kan biasanya kalau dari platform luar itu kan terbatas ya Kak, terbatas waktu. Kalau di kita sepanjang mereka berkenan untuk konsultasi dengan kami ya kami siap seperti itu Kak. Oke, jadi lebih bisa custom, kamu ngobrolnya lebih enak, Betul terus Kak. mau punya kebutuhan apa bisa langsung diomongin one on one dan bisa mencapai apa yang diinginkan gitu Betul, ya betul Mas Kak. ya. Betul. Kalau di Telkom sendiri udah menggunakan produk dari Big Box sendiri nggak sih Mas? Ya secara keseluruhan kalau di Telkom sendiri sudah pakai ya Kak, itu kita tempatkan di Korkom Kak, seperti Oke. itu. Nah, jadi kalau dulu waktu masih berkutat dengan IndiHome Kak, itu kita tetap pantau setiap harinya bagaimana sentimen masyarakat terhadap produk yang lain gitu. Contohnya IndiHome gitu ya. Oke. Nah itu pun juga kita juga bisa kolaborasikan juga dengan IndiBiz nantinya Kak, seperti itu. Oke, berarti itu pakainya Big Sosial gitu Ya, ya. Big Sosial salah satunya itu Kak. Kalau boleh nggak dijelasin sedikit Big Sosial itu apa sih Mas? Mm. Jadi kalau Big Social itu adalah salah satu tools ya, sebenarnya ini alat tools untuk melihat bagaimana sih sentimen masyarakat gitu ya terhadap Benar. suatu isu, suatu produk ataupun hal-hal yang memang lagi hangat di masyarakat gitu. Biasanya brand-brand besar tuh menggunakan itu. Pemilu juga biasanya Ya, juga pakai Big Sosial gitu ya Mas ya, Ya, untuk melihat pakai. sentimen-sentimen Untuk yang melihat ada betul. di masyarakat gitu. Jadi data yang masuk itu 0,1 detik atau 1 detik itu udah nyampe langsung ke kita ya Mas ya. Ya, biasanya datanya itu kita supply secara cepat gitu ya, real time. Data itu masuk, kemudian nanti kita akan olah data itu Kak. Oke. Jadi sebuah insight gitu ya. Contohnya di Pilpres di tahun ini ya Kak, itu kan kita ramai ya. Banyak debat capres, nah itu kan ada kalkulasi-kalkulasi data statistik yang kita kumpulkan Kak, seperti itu. Benar. Dan itu nanti Oke. bisa jadi masukan juga nih, oh seperti ini gambaran situasi kita di media sosial, seperti itu Kak. Untuk platform media sosialnya itu apa aja berarti yang ada di Big Sosial? Kalau di Big Sosial kita ada 6 platform Kak. Oke. Yang pertama itu Twitter, Facebook, Instagram, ada juga YouTube, ada juga ini kalau dulu ke Kaskus itu blog ya, Blog. blog dan juga yang terakhir media nasional. Oh, Gitu. banyak ya, lengkap ya. Lengkap Kak, Oke. gitu. Itu berarti bisa diambil data semuanya itu bisa real time gitu ya. Ya, jadi kita bisa mengambil sumber-sumber data publik ya, kita ambil hanya data-data publik yang kemudian kita olah gitu ya, dan kita nanti sajikan di dalam aplikasi Big Sosialnya itu Kak, seperti itu. Oke, ada aplikasinya sendiri. Ada sendiri. Wow, Betul. keren banget loh, mantap. Nah, jadi kalau semisal kompetitor itu ngelihat netizen kan komen apa sih tentang brand ini gitu, ngelihat brand ini tuh kayak gimana, lah itu dilihatnya itu dari Big Sosial gitu. Oke, next, selain Telkom Indonesia, perusahaan apa lagi sih Mas yang udah menggunakan Big Sosial, Big Box? Oke.
Jadi secara keseluruhan dan kalau kita bicara level nasional ya, level nasional sendiri eh, ada beberapa pelanggan besar kami di BUMN gitu ya. Saya mungkin ambil contoh adalah di Pertamina Kak. Jadi Oke. Pertamina dan Telkom itu kita kerjasama Kak, terkait dengan bagaimana mengatasi ini terkait dengan distribusi BBM. Ya, salah satu inovasi yang kami lakukan adalah dengan pendekatan ini Kak, kita memberikan apa namanya big data gitu ya untuk digitalisasi SPBU. Jadi informasi yang dihasilkan di sana itu nantinya bisa dipakai oleh para pemangku kepentingan yang ada di Pertamina itu dalam rangka untuk mengatasi terkait dengan stok ketahanan BBM nasional Kak, seperti itu. Wah, jadi BUMN pun juga udah kerjasama sama Big Box ya Mas? Ya, sudah Oh, sama-sama. keren. Jadi seperti itu. Buat perusahaan-perusahaan besar nih yang penasaran, yang pengen tahu lebih jelas tentang Big Box, nanti bisa langsung hubungi aja sama Mas Adi Luhur. Nanti kontaknya mungkin boleh di-share gitu Mas. Ya, boleh, siap. Nanti kita Atau share kontaknya. kalau semisal media sosial sendiri, Big Box tuh ada media sosialnya nggak sih? Atau platform yang buat ngepo-ngepoin detail tentang Big Box? Oh ya, nanti teman-teman bisa cek di www.bigbox.co.id. Nanti di sana lengkap terkait dengan penjelasan terkait dengan platformnya. Kemudian kalau ada teman-teman yang butuh konsultasi, kita siap untuk memberikan konsultasi gitu ya. Jadi jangan lupa untuk stay tune di website kami di www.bigbox.co.id. www.bigbox.co.id. Nanti kalian bisa dapatkan seluruh informasi tentang Big Box, Betul. apa aja produknya dan juga keunggulannya tuh apa sih gitu. Nah, aku mau tanya ke Mas Adi Luhur nih. Boleh dong Mas dikasih pesan untuk perusahaan besar apa sih harus menggunakan Big Box gitu. Ya. Jadi untuk semua apa namanya perusahaan baik itu yang levelnya masih di menengah ataupun ke atas, sebenarnya Bisa ya? bisa gitu ya. Kita juga siap support gitu menggunakan apa platform Big Box gitu. Jadi fungsinya nanti adalah bagaimana kami bisa membantu pelanggan-pelanggan kami ya, baik itu perusahaan yang besar, kecil, menengah, itu all segmen kita masuk Kak di situ. Sehingga nanti mereka bisa menghasilkan sebuah keputusan untuk bisnis mereka itu berbasis data gitu Kak. Jadi Oke. bayangkan kalau perusahaan itu mereka istilahnya kayak di film Rambo gitu ya Kak. Kita langsung tembak semua tanpa ada targeting ataupun persiapan yang matang. Itu nanti Benar. pasti cost yang keluar akan jauh lebih besar Kak, seperti itu. Betul sekali. Jadi kalau misalnya mau membuka usaha atau membuka bisnis itu emang perlu tentang analisisnya terlebih dahulu, segmentasinya Betul. itu harus tepat sasaran. Oke guys, senang banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Adi. Terima kasih banyak Mas Adi udah meluangkan waktunya. Dan Siap. buat teman-teman semua nih yang penasaran tentang Big Box dan Indiebis, bisa langsung aja kepoin juga di Instagramnya Indiebis Jateng DIY. Langsung follow semua untuk sosial medianya dan pantengin terus karena kita akan sering bagi-bagi giveaway untuk kalian semua. So, bye-bye. Bye. Thank you semua. Thank you.